Tapi kan bang, dulu teman gue datang ke Jepang dengan menggunakan visa turis lalu diganti ke visa kerja. Minasan konnichiwa, pau desu. Oke guys, di video kali ini gue akan ngebahas yaitu tentang visa turis ya teman-teman. Jadi sebenarnya di video-video gue yang sebelumnya itu gue juga sudah ada yang ngebahas 2 kali tentang visa turis ini. Jadi belakangan ini banyak juga nih teman-teman yang mulai bertanya lagi tentang pertanyaan yang sama. Jadi di sini gue akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman pembahasan ini dengan lebih detail ya teman-teman. Nah, jadi ada teman-teman yang bertanya kepada gue, "Bang, apakah kita bisa bekerja ke Jepang dengan menggunakan visa turis?" Atau pertanyaan lainnya, "Bang, bisa nggak gue datang ke Jepang dengan menggunakan visa turis lalu menggantinya dengan visa kerja?" Seperti itu ya. Nah, jawabannya adalah tidak bisa ya teman-teman. Jadi gue langsung jawab nih, jawabannya adalah tidak bisa. Nah, jadi kenapa tidak bisa ya teman-teman? Jadi di sini bagi teman-teman yang ingin tahu alasannya apa, gue akan coba jelaskan detailnya kepada teman-teman ya, agar teman-teman paham dan teman-teman jangan sampai berpikiran lagi untuk datang ke Jepang dengan menggunakan visa turis. Maka dari itu buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi ya teman-teman ya, sesuai namanya visa turis ya teman-teman, atau visa kunjungan singkat, visa jangka pendek. Tujuannya adalah untuk sebagai orang-orang yang ingin datang ke Jepang sebagai turis, sebagai pelancong, sebagai orang yang ingin menikmati suasana Jepang. Seperti itu aja ya teman-teman. Dan memang dikatakan di website imigrasi bahwasanya untuk visa turis itu tidak diizinkan melakukan aktivitas yang menghasilkan uang. Dalam hal ini bekerja atau berbisnis atau berdagang ya teman-teman, dan lain-lain. Itu tidak diizinkan karena balik lagi ke status visanya. Nah, terus bagaimana dengan teman-teman yang berencana untuk tinggal lama di Jepang? Karena di Jepang itu sudah ada regulasi untuk orang-orang yang ingin tinggal lama di Jepang dan bekerja di Jepang. Teman-teman ikutilah cara-cara tersebut, misalnya dengan magang, tokutegino, engineer, ryugaku, dan lain-lain ya teman-teman. Ada proses-proses yang lebih aman, yang lebih pasti untuk bisa tinggal lama dan bekerja di Jepang, seperti itu. Dan untuk tinggal di Jepang, teman-teman tinggal lama ya, status jangka panjang, teman-teman itu butuh tetap harus mengajukan COE ya teman-teman, atau sertifikat eligibility. Nah, untuk mengajukan sertifikat eligibility ini butuh waktu ya teman-teman, makan waktu sekitar 2-4 bulan paling cepat. Kadang ada yang 6 bulan lebih, seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang pernah dengar kisah dari teman-teman yang masuk LPK, ada yang mungkin COE-nya itu turunnya itu 6 bulan lebih atau 1 tahun lebih ya teman-teman, karena berbagai alasan seperti itu. Nah, kalau teman-teman berangkat secara prosedural, tentunya ada proses yang harus teman-teman lakukan. Misalnya teman-teman melakukan job matching terlebih dahulu. Setelah teman-teman melakukan job matching, teman-teman nanti turun tanda tangan kontrak. Setelah tanda tangan kontrak, ngurus dokumen, turun COE. Setelah turun COE baru berangkat, seperti itu ya. Nah, untuk prosedur seperti itu tentulah tidak memakan waktu yang singkat ya teman-teman. Tentunya itu butuh waktu dan proses yang cukup panjang, seperti itu, dan kesabaran juga. Nah, jadi biasanya untuk setelah teman-teman selesai wawancara saja, itu biasanya makan waktu 2 minggu sampai kontrak teman-teman turun, seperti itu. Itu paling cepat ya. Kadang ada yang 1 bulan belum turun kontrak, seperti itu. Setelah teman-teman tanda tangan kontrak, lalu diuruslah dokumen untuk pengurusan COE. Dokumen untuk pengurusan COE ini juga makan waktu ya, karena butuh dokumen dari teman-teman juga, butuh dokumen dari Kaisha juga, seperti itu kan. Jadi makan waktu. Ditambah nanti setelah dokumennya selesai diajukan ke imigrasi, mungkin COE-nya turun 2-4 bulan, itu makan waktu total mungkin 5 bulan 6 bulan lebih lah, seperti itu ya. Nah, itu adalah prosedur yang normal. Nah, tetapi masih ada juga teman-teman yang berpikir untuk datang ke Jepang menggunakan visa turis nanti lalu diganti ke visa kerja, seperti itu. Sementara kita tahu untuk tinggal lama di Jepang kita tadi butuh COE kan, yang gue jelaskan. Sementara COE aja itu turunnya 2-3-4 bulan, seperti itu. Itu paling cepat loh teman-teman ya. Sementara ketika teman-teman datang dengan menggunakan visa turis, itu izin tinggal teman-teman hanya 90 hari ya teman-teman, atau kita bulatkan aja 3 bulan, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ngeyel datang ke Jepang, nanti setelah teman-teman datang ke Jepang, teman-teman cari job, misalnya nih, ini apa ya, misalnya teman-teman cari job, lalu teman-teman mensetsu, tanda tangan kontrak, nunggu COE agar teman-teman bisa tinggal di Jepang dalam jangka waktu yang lama.
masa izin tinggal teman-teman yang 90 hari itu atau 3 bulan itu tentunya tidak akan cukup untuk menunggu COE teman-teman sampai COE teman-teman turun seperti itu ya, sehingga hal tersebut adalah sesuatu aktivitas yang berisiko ya teman-teman. Nah, jadi bagaimana sebaiknya? Sebaiknya adalah teman-teman lakukanlah job matching di Indonesia seperti itu. Ketika teman-teman melakukan job matching di Indonesia, teman-teman itu bisa menunggu di Indonesia sembari mempersiapkan skill teman-teman, kemampuan bahasa teman-teman, dan persiapan untuk berangkat ke Jepang seperti itu. Daripada mungkin ketika teman-teman menunggu COE di Jepang dari rencana teman-teman yang tadi, tentunya teman-teman selain teman-teman tidak bisa bekerja karena teman-teman datang dengan menggunakan visa turis, teman-teman juga butuh uang untuk melanjutkan kehidupan di Jepang seperti itu, karena di Jepang biaya hidup mahal seperti itu ya teman-teman. Belum lagi di mana teman-teman harus tinggal, di mana teman-teman harus mencari makanan, di mana teman-teman harus hidup sembari teman-teman menunggu COE, kan nggak mungkin seperti itu ya, sangat sulit sekali. Jadi kalau sekiranya teman-teman memiliki pemikiran seperti itu, sebaiknya hilangkan pemikiran tersebut karena itu merupakan aktivitas yang berisiko ya teman-teman. Sebaiknya teman-teman urus aja semuanya dari Indonesia seperti itu. Walaupun teman-teman itu akan makan waktu pengurusan COE-nya, pengurusan dokumen dan segala macam, tapi setidaknya teman-teman itu berangkat secara prosedural ya teman-teman, legal seperti itu. Dan nanti setelah teman-teman nyampe di Jepang, teman-teman tinggal mengikuti aktivitas yang sesuai dengan jenis visa teman-teman. Misalnya apakah itu magang, toku tegino, seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa bekerja dengan tenang seperti itu. Ketimbang teman-teman berpikir, wah datang dengan menggunakan visa turis lalu cari kerja. Sementara cari kerja aja nggak bisa. Kalau teman-teman nyari kerja, nyarinya aja bisa ya, cari aja bisa teman-teman, cari aja bisa, tetapi bekerjanya nggak bisa. Kalau sekiranya teman-teman ketahuan bekerja atau melakukan aktivitas yang menghasilkan uang dengan menggunakan visa turis, teman-teman mungkin saja visanya bisa dicabut oleh imigrasi, visa kunjungannya dicabut imigrasi, atau teman-teman dideportasi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu sangat berisiko sekali. Tapi kan bang, gue kepepet, gue butuh uang seperti itu, gue nggak bisa nunggu lama. Nah tentunya ya teman-teman, hal seperti itu adalah pemikiran-pemikiran, memang pemikiran yang berasal dari orang-orang yang kepepet seperti itu. Tetapi walaupun begitu, datang ke Jepang dengan cara non prosedural itu bukanlah sesuatu yang dibenarkan ya teman-teman ya. Nah terus ada lagi nih pertanyaan, tapi kan bang dulu teman gue datang ke Jepang dengan menggunakan visa turis lalu diganti ke visa kerja. Nah memang dulu ada ya teman-teman sistem seperti itu, kita menyebutnya itu visa naming ya teman-teman, nanming, visa naming atau visa pengungsi ya teman-teman. Jadi dulu memang untuk warga negara Indonesia itu memang pemerintah Jepang memberikan visa untuk pengungsi seperti itu. Apa sih visa pengungsi itu atau visa naming itu? Adalah visa yang diberikan kepada negara-negara tertentu yang mana negara tersebut, orang-orang di negara tersebut mengalami ketidakamanan di negara tersebut. Misalnya seperti negara-negara konflik, misalnya seperti di Ukraina. Orang-orang Ukraina itu mendapatkan visa naming dari pemerintah Jepang kalau misalnya dia emang ingin mau pergi mengungsi ke Jepang seperti itu. Dan itu memang sudah diizinkan oleh pemerintah Jepang karena kita tahu negaranya negara perang seperti itu. Atau mungkin orang-orang yang seperti di Palestina seperti itu, kalau memang pemerintah Jepang itu mengizinkan orang Palestina untuk mengungsi ke Jepang, mereka akan diberikan visa naming ya teman-teman ya. Nah jadi itu adalah visa pengungsi. Nah jadi dulu gue juga punya senpai ya teman-teman, gue sempat nemu sama orangnya waktu di Nagoya. Dia itu dulu pemegang visa naming tahun 2019 ya teman-teman. Jadi dia itu datang udah sekitar 2 tahun sebelumnya, jadi mungkin sekitar tahun 2017an lah dia udah datang ke Jepang dengan menggunakan visa naming. Dulu itu Indonesia masih masuk dalam daftar visa pengungsi oleh pemerintah Jepang ya teman-teman. Tetapi sejak tahun berapa gue nggak tahu pasti, sekarang visa itu sudah dihilangkan. Jadi orang Jepang nggak bisa, orang Indonesia tidak bisa lagi mengungsi ke Jepang seperti itu. Jadi dulu bagi orang-orang pemegang visa naming, dia memang boleh bekerja di Jepang part time seperti itu untuk menyambung kehidupannya seperti itu ya. Karena kalau dia tidak bekerja, dia mengungsi aja, bagaimana dia mau hidup seperti itu kan? Karena nggak mungkin seluruhnya ditanggung oleh pemerintah Jepang. Maka pemerintah Jepang dulu memberikan visa naming untuk itu agar orang-orang bisa bekerja untuk menyambung hidupnya sembari dia mengungsi di Jepang seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang visa itu sudah tidak berlaku lagi, jadi teman-teman jangan berpikiran untuk dapat visa itu lagi seperti itu ya. Udah nggak, Indonesia udah nggak termasuk lagi, karena Indonesia walaupun dalam segi internal negaranya agak ada sedikit kurang baik ya teman-teman, tetapi secara garis besar Indonesia masih termasuk negara yang stabil. Jadi pemerintah Jepang tidak ada alasan memberikan visa naming atau visa pengungsi kepada orang Indonesia seperti itu ya teman-teman. Nah jadi di sini hal yang paling penting yang gue
sampaikan kepada teman-teman, berhentilah berpikiran untuk datang ke Jepang dengan visa turis, karena tidak bisa bekerja dengan visa turis ya teman-teman ya. Kalaupun teman-teman ada yang berpikiran nanti gue datang ke Jepang dengan visa turis lalu gue ilegal seperti itu, ada sebagian teman-teman yang putus asa, yang tidak berpikiran ke depan, yang pikirannya pendek, itu ada yang berpikiran seperti itu, gue mau datang kerja ke Jepang dengan ilegal saja seperti itu. Nah, jadi hal seperti ini perlu teman-teman pikirkan lagi ya teman-teman, karena ini menyangkut masa depan teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman datang ke Jepang dengan misalnya OS atau overstay atau ilegal seperti itu, tentunya teman-teman di situ sudah berangkat ke Jepang atau bekerja di Jepang secara non prosedural ya teman-teman. Tentunya hal ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Kenapa gue bilang masalah? Sekarang ya teman-teman, berita-berita tentang orang-orang yang ilegal di Jepang itu sudah banyak. Kenapa? Karena satu, polisi Jepang itu di daerah-daerah tertentu yang banyak ilegalnya itu sudah sering melakukan sweeping, sering nangkapin orang-orang yang ilegal seperti itu. Yang kedua, orang-orang yang ilegal di Jepang itu mereka sering bikin masalah ya teman-teman. Kadang ada yang tahu diri, mereka tenang-tenang aja cari aman, tetapi ada yang mereka itu yang kurang tahu diri, yang malah bikin masalah di Jepang seperti itu. Karena misalnya mereka konflik antar sesama mereka, padahal mereka sama-sama OS nih, sama-sama orang Indonesia, tapi mereka berantem sesama mereka. Itu ada. Kadang ada yang sampai saling bunuh-bunuhan seperti itu ada ya teman-teman. Kemarin itu ada beritanya seperti itu. Nah, kan hal seperti itu sesuatu yang sangat berisiko sekali seperti itu. Bayangkan kalau sekiranya sempat teman-teman berkelahi atau memiliki masalah di Jepang seperti itu ya, dengan status ilegal seperti itu ya, teman-teman mau ngadu kemana selain ke rekan-rekan teman-teman atau teman-teman yang harus menyelesaikannya sendiri. Kalau teman-teman mau ngadu ke polisi otomatis pasti nangkap teman-teman, karena teman-teman ini orang ilegal nih, orang yang tinggal di Jepang tanpa dokumen seperti itu, otomatis teman-teman akan ditangkap. Atau mungkin teman-teman misalnya terkilir, patah tangan, teman-teman mau ke rumah sakit pun sulit ya teman-temannya, karena teman-teman itu harus menyerahkan data-data diri teman-teman, sementara teman-teman itu statusnya ilegal. Karena ada teman gue yang dia waktu itu, gue dapat cerita juga dari salah satu teman, ya masih teman gue juga seperti itu ya, dia itu kabur dari perusahaannya, dia ilegal ya teman-teman. Terus dia pas saat ilegal itu dia main bareng lah sama temannya, ternyata saat main itu dia cedera, patah tangannya, patah seperti itu, dia jempolnya patah seperti itu. Dia nggak punya hokeng, dia juga cuma punya uang pas-pasan, dia nggak punya dokumen untuk izin tinggal yang resmi. Jadi mau nggak mau dia perban sendiri tangannya sampai tangannya sembuh sendiri seperti itu. Ya seperti itulah yang terjadi seperti itu. Apalagi kalau sempat misalnya teman-teman itu kecelakaan atau sampai meninggal seperti itu, mungkin rekan-rekan teman-teman tidak mau bertanggung jawab atas diri teman-teman. Mungkin teman-teman dibiarkan aja seperti itu, hilang, dan nanti tidak ada kabar lagi seperti itu ya, hilang di Jepang seperti itu, karena status ilegal teman-teman tadi seperti itu ya. Nah, jadi di sini poin yang penting gue sampaikan itu adalah buat teman-teman, berhentilah berpikiran untuk datang ke Jepang dan bekerja ke Jepang dengan menggunakan visa turis, karena ada prosedur-prosedur yang lebih jelas, yang prosedural, yang legal seperti itu, yang lebih pasti jalannya seperti itu, ketimbang teman-teman diiming-imingi oleh orang lain, oh kamu ikut dong, ikut ya kerja sama saya di Jepang seperti itu, entahkah dengan visa apa, dengan status pekerjaan apa seperti itu. Ya syukur-syukur kalau teman-teman datang sampai di Jepang seperti itu. Bayangkan kalau misalnya teman-teman sampainya ke Kamboja, Myanmar seperti itu ya, yang mana disuruh teman-teman jadi admin seperti itu ya di sana ya, kan sangat beresiko sekali. Nanti tahu-tahu teman-teman hilang kabar seperti itu. Ya syukur-syukur kalau mungkin teman-teman masih ada kabar, nanti masih bisa pulang dengan selamat, ya syukur seperti itu. Tetapi kan semua aktivitas yang teman-teman lakukan itu adalah aktivitas yang beresiko ya teman-teman ya. Dan resiko yang teman-teman lakukan itu, efeknya itu tidak hanya terjadi pada diri teman-teman. Teman-teman itu secara nggak langsung juga sudah menyusahkan orang lain selain menyusahkan diri teman-teman. Kenapa gue bilang teman-teman menyusahkan orang lain? Karena teman-teman itu menghambat proses untuk orang-orang yang datang ke Jepang secara legal, atau mungkin orang-orang yang bekerja di Jepang secara legal, karena teman-teman melakukan aktivitas yang mungkin mencoreng nama Indonesia, atau teman-teman bertingkah di Jepang membawa nama Indonesia, itu tentunya berdampak kepada orang-orang yang berada di Indonesia, di Jepang seperti itu. Dan orang-orang yang berada di Indonesia nanti bisa saja karena tingkah teman-teman, perusahaan Jepang itu kehilangan kepercayaan
terhadap orang Indonesia. Jadi teman-teman secara tidak langsung menghambat rezeki orang-orang yang ingin berangkat ke Jepang seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman pikirkan lagi apa tindakan teman-teman seperti itu. Kalau ada yang prosedural, kenapa teman-teman pergi secara non prosedural? Seperti itu sih intinya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya pesan yang bisa gue sampaikan, pesan yang bisa dibilang berkali-kali ya gue sampaikan untuk stop berangkat ke Jepang dengan jalur ilegal atau pergi ke Jepang dengan kerja ke Jepang dengan visa turis. Itu nggak ada ya teman-teman, nggak ada, udah basi yang seperti itu. Sekarang orang udah berpikir maju, udah berpikir ke depan tentang diri mereka seperti itu. Masa teman-teman masih stuck dengan pemikiran teman-teman yang tidak maju itu seperti itu ya. Nah, biasanya kalau orang yang bisa lebih berpikir lebih cerdas, berpikir lebih maju ke depannya, tentunya mereka tidak akan melakukan sesuatu yang bersiko untuk diri mereka maupun orang lain seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Semoga ini bisa mencerahkan teman-teman dan menghentikan niat teman-teman untuk berangkat ke Jepang dengan cara yang tidak benar. Dan semoga kalau sekiranya memang teman-teman itu punya masalah, teman-teman diberikan jalan keluar yang terbaik seperti itu. Nah, kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.